Saya sudah telepon ya keluarganya Andi. Kalau nggak ngangkat ya saya kurang tahu seperti apa dan bagaimana. Jadi goroanku kuat lho. Jadi kemarin pada waktu sebelum tanggal 6 itu kita dapat sebelum tanggal 5 itu kita mendapatkan informasi bahwa Andi yang TKL bekerja di Korea sebagai ABK meninggal dunia di Taiwan, dan teman-temannya yang membantu Andi menyerahkan jenazah itu juga ditangkap oleh pihak berwajib. Dan salah satu keluarga Andi menghubungi saya, tetapi saya menghubungi keluarganya, pacarnya, anaknya. Habis itu di tanggal 6 saya ditinggal live sendirian, yaitu waktu itu keluarga Andi itu saya tanya apakah butuh bantuan saya atau tidak. Waktu itu saya live sama Mbok Cikra. Pak Kepala Desanya juga mencari saya mohon bantuan, tetapi keluarga Andi tidak memberikan telepon balik pada saya, bahkan mengatakan kepada orang-orang di luar sana bahwa sudah dibantu oleh pemerintah. Padahal di tanggal 5 Kepala KDI menelpon saya, memberitahu saya jika Miss Yuni bisa membantu, itu kami bersyukur karena untuk saat ini untuk dananya masih belum ada. Jadi setelah itu saya secara pribadi tidak bisa memaksakan ya. Jadi keluarga Andi ini berjanji akan menghubungi saya, tetapi sampai hari ini belum ada. Mereka cuma ingin menjelaskan ke saya, bukannya menolak, tetapi karena masih bersedih. Tetapi saya malah lebih sedih lagi saat jenazah yang seharusnya bisa dipulangkan harus menunggu kesedihan kalian selesai baru kalian mau mengurusin jenazahnya gitu loh. Saya itu nggak paham kenapa jenazahnya itu tidak diurusin dulu, sisihkan rasa sedih kalian baru berbicara gitu loh. Kalian di TV ada waktu untuk berbicara, kenapa kalian tidak fokus untuk bagaimana cara pemulangan jenazah dulu? Kalian mau wawancara atau seperti apa dan bagaimana itu nggak ada masalah, tetapi milik ini sekarang dananya udah cukup nih, udah pas. Dana untuk pemulangan jenazah milik itu udah cukup. Sementara Andi yang seharusnya kasusnya saya pegang duluan itu belum dapat apa-apa, belum ada uang. Jadi saya nggak tahu ya bagaimana ya, kenapa kalian ada waktu untuk rembukan berbicara di TV, diwawancarai di TV, padahal kalian selesai diwawancarain kalian tidak mendapatkan jawaban gitu loh. Saya nggak tahu kenapa gitu loh. Harusnya kan kalian lebih utamakan jenazah ini diurus terus dipulangkan. Kenapa kalian lebih memilih untuk membiarkan jenazah ini dulu gitu loh? Kenapa kalian berkata bahwa kalian tuh sangat sedih banget dan kalian tidak mau seperti apa dan bagaimana? Karena saya harus ngemis-ngemis gitu loh. Maksud saya adalah saya itu harus ngemis-ngemis, harus minta sama orang. Tetapi kalian sebagai keluarga boleh sedih, tetapi jangan terlalu bersedih. Karena saat kamu bersedih, kasihan yang meninggal ini, jenazahnya ini loh, kan memakan waktu yang lama. Paham gak sih maksud saya itu? Jadi membutuhkan waktu yang begitu lama, sementara uang 1 sen pun belum kita kantongi gitu loh. Ngerti nggak maksud saya teman-teman? Dan sekarang keluarganya nggak bisa dihubungi. Ini kemarin setelah saya datang ke tempatnya Mbak Elena, baru keluarganya telepon saya sekitar jam 4.30. Setelah itu sore, selamat sore, saya dari keluarga Mas Andi Kristanto mohon bantuan kepada Miss Yuni untuk membantu kepulangan jenazah anak kami, yaitu Mas Andi. Mohon maaf kemarin bukan bermaksud menolak, tetapi kami masih dalam keadaan berduka, belum mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Dengan ini saya meminta bantuan Miss Yuni untuk membantu memulangkan jenazah anak kami. Mohon maaf jika kemarin terjadi miskomunikasi antara pihak Miss Yuni dan pihak keluarga. Bagi saya tidak ada miskomunikasi ya. Kalian sudah jelas ini mayat
ini sudah jelas jenazah, sudah jelas ini anak meninggal. Karena untuk memulangkan jenazah itu butuh dana yang sangat besar. Jadi nggak usah peduli dulu dengan apapun informasi itu. Yang penting punya uang, menggalang dana dulu baru pulang. Jadi sempat kemarin ada yang nanya sebelum saya ke tokonya Elena, Mbak Elena ya, Miss Yuni, ini kabarnya Andi masih simpang siur, sementara kita sudah menembusi KDEI bahwa belum ada orang yang membiayai pemulangan jenazah tersebut. Seandainya nih Miss Yuni ditolak sama keluarganya Andi, terus keluarganya Andi minta tolong lagi sama Miss Yuni, apakah Miss Yuni mau membantu? Dengarkan saya bicara. Anda boleh membenci saya, tetapi jika itu berbicara tentang jenazah, saya tetap akan membantu. Jadi buat keluarga milik, walaupun sampai saat ini saya hubungi nggak ada jawaban, walaupun saya telepon nggak ada jawaban, jika suatu saat kalian membutuhkan saya, hubungi saya. Kemarin saya minta video biar keluarganya itu menjelaskan sama saya sebagai bukti bahwa kalian yang minta bantuan sama saya tidak mendapatkan video tersebut. Tetapi apakah saya marah? Tidak. Bagi saya manusia yang masih hidup, saya tidak perlu menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan. Yang penting kalian yang sudah nggak ada itu, saya ingin memuliakan jenazah. Jadi keluarganya sampai saat ini, sampai detik ini pun tidak mengangkat telepon saya, tidak ada. Jadi saya selalu berkata, kenapa kalian tidak? Saya orang luar, saya itu ingin memuliakan jenazah. Kenapa kalian yang keluarga itu malah rembukan, nggak mari-mari gitu loh? Kebayang nggak sih setelah 7 hari kalian sudah nggak nangis, kalian sudah nggak sedih lagi, jenazah ini masih belum bisa pulang. Kenapa kalian tidak mencari dana sekalian untuk pemulangannya? Jadi saya nggak ngerti, karena pemikiran orang beda-beda. Saya nggak tahu Mbak, karena saya tidak berbicara dengan keluarganya secara langsung. Kemarin anaknya berjanji sama saya, pacarnya berjanji sama saya akan menghubungi saya. Ini kalau bukan Mbak Elena yang meminta, saya nggak tahu harus berbicara apa. Ini pengalaman buat kalian semuanya ya. Lebih baik memuliakan jenazah dulu, nggak usah mikirin hati dulu. Hatimu disisihni dikit. Jangan hatimu mau turuti, tangismu mau uber-uber, sementara mayat ini, jenazah ini butuh dana, kita iki jek ngemes-ngemes di uang. Paham nggak maksud saya? Saya untuk memulangkan jenazah iki ora karin jukuk duit ndek koper. Aku iki kudu njaluk-njaluk. Dengar sendiri saudaranya milik yang dari Indramayu. Keluarganya nyari uang ke sana ke sini. Gini loh, saya kasihan sama Anda yang ditinggalkan oleh almarhum. Tapi apakah Anda tidak kasihan lagi jenazah yang ada di peti es? Jangan mementingkan perasaan kalian yang masih hidup, tapi muliakanlah jenazah. Muliakanlah jenazah. Saya bukan keluarganya. Saya aja mau menerima. Padahal untuk pencarian dana, Mama Arfan terima kasih. Pencarian dana itu nggak mudah. Yang saya herankan dari keluarga almarhum Mas Andi adalah kalian nggak ada waktu untuk berbicara sama saya, kalian nggak ada waktu untuk ngobrol sama saya, kalian ada waktu wawancara sama TV. Kalian itu ada waktu berbicara sama TV gitu loh. Jadi saya secara pribadi itu cuman bilang bahwa saya itu minta donasi itu ngumpulin 10.000. Bener gak sih? Jadi saya ini, mereka SMS saya, mereka telepon saya nggak diangkat lagi kan? Bener gak sih? Kenapa kalian memilih masuk di TV yang kelihatan mukanya dibandingkan saya tidak minta imbalan 1 sen pun? Kalian tidak nyari saya gitu loh. Kalian malah bilang dibantu oleh pemerintah. Lah ini kan saya bingung. Nanti kita yang ngemis-ngemis ke sana ke sini dikiranya pemerintah yang bantu. Jangan mempersulit jenazah. Cobaan dek BP2MI lek gak percaya budalo.
Coba hubungono BP2MI. Saya kenal Pak Menteri nih, tentang jenazah ini seperti apa. Gak ada jawaban teman-teman. Jadi ayo ini buat Mbak Elena ya, Mbak Elena, bukan saya nggak itu loh. Saya nelpon keluarganya loh ya. Keluarganya nggak ngangkat telepon saya ya. Golek solusi piye? Maksudnya masuk TV golek solusi ngono ta? Oh, yo gak apa-apa lah ngono. Ya kalau memang cari solusinya masuk TV ya gak apa-apa sih. Ya wis lek ngono. Ya udah, kalau memang jawabannya bukan pusing, Mbak. Bukan pusing, saya tidak pusing dengan masalah ini. Tetapi ini jenazah udah lama. Bener gak sih? Ini jenazah udah lama gitu loh. Kalau kalian bilang minta Pak Prabowo, minta BP2MI, minta ini, minta itu, ya udah. Kalian kasih solusi itu pada keluarganya. Iya kan? Mak, gue awas. Nanti mau. Nanti mau anakku mau. Oh, banyak sekali itu ya akun-akun yang jahat ya. Ya ini diblok aja deh. Yen diblok aja, Jen. Itu diblok deh, Yen. Itu mulai diserang lagi. Diblokirin itu. Akun gendengnya mulai keluar lagi. Mulai keluar lagi, mereka tidak bisa menghujat, tapi mereka pakai akun gendeng lagi. Bener gak sih? Jadi mereka sengaja itu, biar saya membaca gitu ya. Jadi memang kayak gitu ya. Iya, akunnya itu mulai nyebar lagi. Kenapa? Karena penontonnya banyak. Biar saya baca. Yen, Wahyu, delok Wahyu. Iya, memang sengaja, dia itu memang sengaja mengganggu saya. Masih ingat kan di YouTube saya? Masih ingat kan? Jadi YouTube saya, TikTok saya, VB saya diserang sama mereka. Bener gak sih? Mau gimana coba? Iya kan? Gak apa-apa ya. Musika dalam proses penyembuhan. Iya sih, banyak halangannya. Ini siapa yang masuk ini ya? Media apa ini? Coba saya masukkan. Nggak tahu ini siapa yang masuk ini. Ya orang-orang yang membenci saya, kapan lagi bisa itu? Halo? Iya, selamat siang, Miss. Selamat siang. Kebetulan aku tim dari Bu Rike DP